Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Yasir Fahmi dan dua teman saya Musyakira dan Adila. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang silogisme kategorik. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Penyimpulan dedukasi yang telah kita ketahui sekedarnya dapat kita laksanakan melalui teknik-teknik silogisme kategori, baik melalui bentuk standarnya maupun bukan atau entimen dan sorit. Silogisme hipotetik, silogisme yudika, silogisme disyungtif maupun melalui dilema. Kalau permasalahan edukasi oleh sebagian ahli logika disebut penyimpulan langsung atau immediate inference, maka silogisme merupakan bentuk penyimpulan tidak langsung atau mediate inference. Dikatakan demikian karena dalam silogisme kita menyimpulkan pengetahuan baru yang sebenarnya diambil secara sintetis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu yang tidak terjadi dalam penyimpulan melalui edukasi. Kita membahas Aristoteles membatasi silogisme sebagai argumen yang konklusinya diambil secara pasti dan premis-premis yang menyatakan permasalahan yang berlainan. Proposisi sebagai dasar kita mengambil kesimpulan bukanlah proposisi yang dapat kita nyatakan dalam bentuk oposisi, melainkan proposisi yang mempunyai hubungan independen, bukan sembarangan hubungan independen, melainkan mempunyai term persamaan. Dua permasalahan dapat kita tarik daripadanya konklusi manakah mempunyai term yang menghubungkan keduanya. Term ini adalah mata rantai yang memungkinkan kita mengambil sintesis dari permasalahan yang ada. Tanpa term permasalahan itu, maka konklusi tidak dapat kita tarik. Di samping itu, untuk dapat melahirkan konklusi, harus ada pangkalan umum tempat kita berpijak. Pangkalan umum ini kita hubungkan dengan permasalahan yang lebih khusus melalui term ada pada keduanya. Maka, lahirlah konklusi. Ketentuan ini sesuai berlaku tidak saja bagi silogisme kategorik, tetapi juga bagi bentuk silogisme yang lain. Selanjutnya, silogisme kategorik adalah silogisme yang proposisinya merupakan proposisi kategorik. Demi lahirnya konklusi, maka pangkal umum tempat kita berpijak harus merupakan proposisi universal. Sedangkan pangkalan khusus tidak berarti bahwa proposisinya harus partikular atau singular, tetapi bisa juga proposisi universal, tetapi ia diletakkan di bawah aturan pangkalan umumnya. Pangkalan khusus bisa menyatakan permasalahan yang berbeda di pangkalan umumnya, tetapi bisa juga merupakan kenyataan yang lebih khusus dan permasalahan umumnya. Dengan demikian, satu pangkalan umum dan satu pangkalan khusus dapat dihubungkan dengan berbagai cara. Tetapi hubungan itu harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya agar kita dapat mengambil konklusi yang valid. Sekarang kita praktekkan bagaimana dua permasalahan dapat menghasilkan kesimpulan yang absah. Yang pertama, semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Semua cendekiawan adalah manusia. Pangkalan umum di sini adalah proposisi pertama sebagai pernyataan. Pangkalan umum di sini adalah proposisi pertama sebagai pernyataan universal yang ditandai dengan quantifier dalam petik kata semua, untuk menegaskan adanya sifat yang berlaku bagi manusia secara menyeluruh. Pangkalan khususnya adalah proposisi kedua. Meskipun ia juga merupakan pernyataan universal, ia berada di bawah aturan pernyataan pertama, sehingga dapat kita simpulkan semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Bila pangkalan khususnya berupa proposisi singular, prosedur penyimpulannya juga sama, sehingga dari pernyataan semua mahasiswa adalah terdidik, Hasan adalah mahasiswa, maka kesimpulannya adalah Hasan adalah terdidik.
Selanjutnya, proposisi yang menjadi pangkalan umum dan pangkalan khusus disebut premis atau mukadimah. Sedangkan proposisi yang dihasilkan dari sintesis kedua premisnya disebut kesimpulan atau konklusi, dan term yang menghubungkan kedua premis disebut term penengah atau middle term. Premis yang termnya menjadi subjek pada konklusi disebut premis minor. Premis yang term menjadi predikat pada konklusi disebut premis mayor. Dikatakan demikian karena predikat hampir selalu lebih luas daripada subjeknya. Seperti contoh, semua manusia akan mati. Plato adalah manusia. Plato akan mati. Semua manusia akan mati adalah premis mayor, dan kata Plato adalah manusia. Premis minor dan Plato akan mati adalah konklusi, sedangkan manusia adalah term penengah. Dalam contoh berikut, unsur silogisme akan lebih jelas seperti ini. Semua tanaman membutuhkan air. Akasia adalah tanaman. Akasia membutuhkan air. Dalam kata semua tanaman membutuhkan air, tanaman itu menjadi middle term, membutuhkan air menjadi predikat. Selanjutnya, itu semua tanaman membutuhkan air adalah premis mayor. Ya, contoh yang kedua, akasia adalah tanaman. Akasia menjadi subjek dan tanaman menjadi middle term. Itu masuk ke dalam premis minor. Selanjutnya, contoh ketiga, akasia membutuhkan air. Akasia menjadi subjek, membutuhkan air menjadi predikat. Itu menjadi konklusi. Nah, kode-kode serupa membantu kita dalam proses menemukan kesimpulan. Langkah pertama, tandailah lebih dahulu term-term yang sama pada kedua premis dengan memberi garis bawah, kemudian kita tuliskan huruf M. Term lain pada premis mayor pastilah P, dan pada premis minor tentu S. Kemudian tulislah konklusi dengan menulis secara lengkap term S dan P-nya. Untuk menentukan mana premis mayor tidaklah sukar karena ia boleh dikatakan selalu disebut pada awal bangunan silogisme. Term penengah atau middle term tidak boleh kita sebut atau kita tulis dengan konklusi. Begitulah dasar dalam memperoleh konklusi. Namun demikian, kita patokan-patokan lain agar didapatkan kesimpulan yang absah dan benar. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai hukum-hukum silogisme kategorik. Agar didapat kesimpulan yang benar, kita harus memperhatikan patokan-patokan silogisme. Patokan-patokan itu adalah, yang pertama, apabila dalam satu premis partikular, kesimpulan harus partikular juga. Seperti, semua yang halal dimakan menyehatkan, sebagian makanan tidak menyehatkan. Jadi, sebagian makanan tidak halal dimakan. Contoh kedua, semua cerita cabul tidak boleh untuk mendidik. Sebagian cerita Jakatarup adalah cabul. Jadi, sebagian cerita Jakatarup tidak boleh untuk mendidik. Kemudian yang kedua, apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga. Seperti, semua korupsi tidak disenangi. Sebagian pejabat adalah korupsi. Jadi, sebagian pejabat tidak disenangi. Kesimpulan tidak boleh sebagian pejabat disenangi. Terus contoh yang kedua, semua mahasiswa terdidik. Sebagian manusia tidak terdidik. Jadi, sebagian manusia bukan mahasiswa. Kemudian poin ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Contohnya, beberapa politikus tidak jujur. Banyak cendekiawan adalah politikus. Jadi, banyak cendekiawan tidak jujur. Kemudian, beberapa orang kaya kikir, beberapa pedagang adalah kaya. Jadi, beberapa pedagang adalah kikir. Kesimpulan yang diturunkan dari premis partikular tidak pernah menghasilkan kebenaran yang pasti. Oleh karena itu, kesimpulan seperti sebagian besar pelaut dapat mengayam tali secara baik. Hasan adalah pelaut. Jadi, kemungkinan besar Hasan dapat mengayam tali secara baik adalah tidak sah. 90% pedagang pasar Johar jujur. Kumar adalah pedagang pasar Johar. Jadi, 90% Kumar adalah jujur.
Kemudian poin yang keempat, dari dua premis yang sama-sama negatif, tidak menghasilkan kesimpulan apapun, karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Kesimpulan dapat diambil bila sedikitnya salah satu premisnya positif. Kesimpulan yang ditarik dari dua premis negatif adalah tidak sah. Contohnya, kerbau bukan bunga mawar, kucing bukan bunga mawar. Tidak ada kesimpulan. Tidak satupun drama yang baik mudah dipertunjukkan. Tidak satupun drama Shakespeare mudah dipertunjukkan. Jadi, semua drama Shakespeare adalah baik. Kesimpulan tidak sah. Kemudian poin yang kelima, paling tidak salah, satu dari item penengah harus tertebar atau mencakup. Dari dua premis yang term penengahnya tidak tertebar akan menghasilkan kesimpulan yang salah, seperti semua ikan berdarah dingin, binatang ini berdarah dingin, jadi binatang ini adalah ikan, padahal bisa juga binatang melata. Kemudian semua tanaman membutuhkan air, manusia membutuhkan air, jadi manusia adalah tanaman. Poin yang keenam, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Bila tidak, kesimpulan menjadi salah. Seperti kerbau adalah binatang, kambing bukan kerbau. Jadi, kambing bukan binatang. Di sini binatang pada konklusi merupakan term negatif, sedangkan premis adalah positif. Hasan adalah manusia. Budi bukan Hasan, jadi Budi bukan manusia. Terus poin yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulan menjadi lain, seperti contoh bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan, jadi Januari bersinar di langit. Bulan pada premis minor adalah nama dari ukuran waktu yang panjangnya 31 hari. Sedangkan pada premis mayor berarti planet yang mengelilingi bumi. Contoh yang kedua, orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang yang berpanu adalah berpenyakit menular. Jadi, orang yang berpanu harus diasingkan. Terus yang poin yang terakhir, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Apabila terdiri dari sebuah tema tidak bisa diturunkan konklusi. Begitu pula bila terdiri dari 2 atau lebih dari 3 term. Oke, mungkin cukup sekian video dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.